Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Di sini aku akan menceritakan beberapa pengalaman aku saat aku liburan di salah satu kota. Tujuannya adalah agar kalian nanti tahu bagaimana cara beretika saat kalian liburan di kota orang atau di tempat yang belum sama sekali kalian jumpai, belum kalian kunjungi. Langsung aja masuk ke ceritanya. Tapi sebelumnya, sebelum aku masuk ke ceritanya, mohon untuk bisa klik subscribe agar bisa mensupport untuk channel aku, bisa upload video terus setiap hari untuk kalian. Jadi ceritanya itu berawal dari aku sama dua sahabat aku, namanya Gofur dan Lia. Jadi kami udah bersahabat lama, udah sekitar 8 tahun. Nah, kami berencana untuk liburan ke Yogyakarta, geng, ceritanya gitu. Nah, karena kami cuma bertiga, masalahnya itu ada di Lia. Lia itu nggak berani tidur sendiri. Kan nggak mungkin kalau misal bertiga, dua cowok, satu cewek, tidur dalam satu kamar, nggak mungkin kan, gila nanti. Nah, jadi masalahnya itu, gengs. Nah, akhirnya si Lia ini memutuskan untuk mencari teman ceweknya yang mau diajak liburan bareng bersama kita-kita. Nah, itu nemu tuh temannya, namanya Isti. Nah, Isti ini adalah teman kerjanya Lia, satu pabrik sama Lia gitu. Nah, akhirnya kami berempat, dua cowok, dua cewek ke Jogja nih gitu, pakai mobil, aku yang nyetir. Kami berangkat pukul 7 pagi dari Kendal, sampai ke Jogja itu pukul 11 siang. Nah, sebelum berangkat nih, kita tuh udah booking hotel dulu, udah planning semuanya, rencana kita berkunjung ke kemana aja, udah di planning. Nah, akhirnya sampai di hotel. Kita biasa kan check in itu minimal jam 2 siang. Nah, gara-gara hotelnya sepi nih, gengs, jadi dari pihak hotelnya itu memberikan dispensasi berbaik hati kepada kita untuk bisa check in lebih awal, yaitu jam setengah 12 siang. Akhirnya jam setengah 12 siang itu kita bisa masuk ke kamar masing-masing. Jadi kita pesan 2 kamar dengan jarak yang lumayan jauh gitu, nggak bisa berdekatan. Kenapa? Karena yang aku pesan itu adalah kamar yang tipe twins, yang Lia pesan itu adalah kamar yang tipe king. Jadi berjauhan gitu, nggak bisa berdampingan. Nah, karena kondisiku bener-bener capek nyetir, gengs, dari Kendal menuju ke Jogja selama 4 jam, meskipun istirahat, capek sekali. Ya udah, aku dan Gofur satu kamar, langsung dia tidur selonjor gitu kan di kamar. Tanpa basa-basi langsung nyalain AC, cuci muka, kita istirahat dulu. Nah, setelah itu malam kan, malam itu sekitar jam 10 itu Gofur temanku udah tidur duluan. Aku sempat melirik itu untuk handphonenya Gofur itu diletakkan di samping perutnya gitu loh. Perutnya kan besar nih, di samping perutnya. Aku lihat. Karena pada malam itu aku lagi asik main TikTok, karena TikTok aku benar-benar lagi rame. Ya udah, aku masih sibuk membuat konten-konten TikTok yang akan aku upload di hari esok gitu loh, saat aku liburan. Nah, pada saat itulah berbagai suara mistis ataupun kejadian-kejadian yang bisa dibilang horor aku alami sendiri. Tapi ini tidak aku ceritakan kepada teman-temanku yang lain. Jadi aku keep sendiri. Baru aku ceritakan semuanya di sini. Nah, ceritanya itu, gengs, pertama nih ya, kan setengah 11 malam, kan aku sendirian kan, melek. Gofur udah tidur gitu loh. Nah, aku lagi asik main TikTok. Kan AC-nya kan ada tuh di depan, di atas pintu masuk, pintu kamar, di atasnya persis. Nah, tiba-tiba tuh ada suara semacam kayak AC yang nyendat gitu, AC kotor gitu loh, yang kayak ker gitu. Tapi aku nggak tahu lah, dan aku mengabaikan itu gitu loh. Oh, paling juga suara AC. Soalnya kan suaranya itu emang bener-bener di atas gitu loh. Suara itu aku dengar sekitar 4 sampai 5 detik.
agak kencang sih, tapi aku benar-benar tidak ada rasa takut sama sekali karena masih asik main sosial media kali ya. Ya udah deh, tak abaikan. Suara itu hilang, langsung hilang tanpa kembali lagi gitu loh. Tapi setelah 15 menit kemudian kayak ada suara juga, tapi nggak kayak AC, kayak semacam air tumpah gitu. Dan itu di luar, aku dengarnya di luar, tapi juga di atas, tapi di area luar gitu, semacam air netes loh gengs, tes 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 gitu. Dan aku mikirnya apa? Aku mikirnya, oh paling juga air dari penampungan yang penuh atau apa gitulah. Positif, masih positif pokoknya. Karena aku bilang ya, saat di hotel aku tidak pernah berpikiran negatif mengenai hal apapun gitu loh. Jadi aku benar-benar happy dan menikmati masa liburan gitu loh. Nah, setelah aku dengar suara itu, suara seperti air yang benar-benar tumpah ke lantai, waktu menunjukkan pukul 11 kurang 10. Nah itu tiba-tiba bateraiku lowbat, HP ku lowbat. Karena tipe kamarnya itu twins, jadi aku sama Gofur kan pisah nih, pisah ranjang gitu kan. Nah ranjangnya kan yang punya Gofur, dia tidur ke sebelah, kepalanya sebelah timur, dan aku memilih untuk tidur kepalanya di sebelah barat. Kenapa? Karena biar deket sama stop kontak gitu loh. Ya udah, karena kalau aku tidur di sebelah timur kayak Gofur, aku nggak bisa mainan handphone gitu. Akhirnya apa? Akhirnya aku dorong tuh, ranjangnya aku dorong mendekati stop kontak gitu, biar aku bisa tiduran sambil handphonean, sambil pokoknya sampai merem lah gitu loh. Kenapa? Apa yang aku temukan? Ketika aku mendorong itu ranjang, di bawahnya tuh kotor geng, ternyata emang kotor sih menurutku, karena banyak seperti debu atau kayak bekas-bekas rumah laba-laba gitu. Dan di situ aku menemukan dua benda. Ketika aku mendorong, otomatis kan kelihatan kan di benda-benda yang berada di bawah ranjang ketika aku dorong gitu loh. Aku menemukan dua benda. Yang satu adalah pensil alis yang benar-benar baru, masih tersegel, dan satu batu hitam mengkilat seperti biji salak gitu, tapi agak lonjong. Dan itu batunya aku taruh di pojokan lah. Aku nggak tahu, aku nggak berpikir apapun. Itu cuma batu. Aku taruh di pojok sejajar dengan kepalanya Gofur gitu loh, lurus dengan kepalanya Gofur saat dia tidur. Ya udah, aku pinggirin batunya. Terus untuk pensil alisnya aku ambil, langsung aku buka segelnya. Kan mikirku gini, ini apaan sih, kan aku juga nggak tahu kan itu pensil alis. Aku buka langsung segelnya. Apaan sih ini? Aku buka mikirnya gini, kalau pensil alis ya udah deh, besok biar dipakai Lia aja gitu. Senekat itu gue, senekat itu. Ya wes. Setelah itu aku langsung letakkan pensil alisnya di meja. Mau aku liatin ke Lia besok harinya gitu kan rencananya. Ya udah. Akhirnya aku nggak kepikiran tuh sama batu-batu yang tadi mengkilat, tuh nggak kepikiran. Akhirnya udah, aku langsung tancapin charger ke stop kontak. Langsung aku main HP sambil tiduran sampai aku benar-benar tertidur gitu loh. Nah keesokan harinya itu kan biasa kan jam 4 pagi itu udah bangun aku sama Gofur gitu. Nah saat paginya itu tuh ada kejadian aneh juga. Tapi kejadian aneh itu diketahui setelah aku sama Gofur keluar dari hotel. Kenapa? Karena saat bangun tidur pun aku sama Gofur tidak cerita, tidak bilang apapun mengenai hal-hal yang terjadi di pagi itu gitu loh. Jadi intinya tuh aku nggak pernah yang namanya berpikiran negatif saat aku masih berada di hotel. Jadi ini aku bilang kami udah di mobil ya, setelah check out ini udah di mobil, tinggal keluar hotel. Baru deh Gofur itu nanya sama aku saat kejadian di pagi hari setelah bangun tidur itu. Gofurnya tuh bilang gini ke aku gengs, Sel, kamu mindahin handphone aku ya? Mindahin handphone apa gitu kan aku. Kan aku tadi bilang
saat Gofur tidur, Gofurnya itu kan naruh handphone di samping perut yang besar itu kan. Nah, kan dia juga meletakkan tas yang tidak ditutup, masih terbuka gitu, kan sejajar dengan kepalanya dia gitu loh, di samping kepalanya dia, samping ranjang lurus dengan kepala. Tapi kan handphonenya kan berada di perut, samping perut gitu loh. Nah, apa yang terjadi? Gofur itu handphonenya tuh berpindah di dalam tas, geng. Di dalam tas yang terbuka itu. Aku juga nggak tahu ya itu tergeser atau apa, nggak tahu. Intinya itu HP-nya pindah posisi dari samping perutnya dia menuju ke di dalam tas yang di samping kepalanya dia gitu. Terus aku mikirnya gini, apa ketempar ya, kegeser tangan atau kegeser perut yang besarmu itu bang, gitu kan aku. Dan dipikir ulang, kayaknya nggak mungkin deh kalau semisal cuman kegesek tangan, kegesek perut sampai dia pindah posisi dari perut menuju ke tasnya itu yang di samping kepala gitu loh. Sedikit aneh kan? Memang aneh sih. Nah, itu baru disadari sama Gofur, gengs. Nah, terus aku juga cerita nih, tanya sama dia gitu. Tanya apa? Karena saat bangun tidur, stop kontakku itu juga lepas. Padahal kabelnya itu panjang. Kalau semisal dia kesarut tanganku kan, kena tanganku saat tidur, kayaknya juga nggak mungkin bisa lepas selepas itu stop kontaknya gitu. Paling kalau lepas pun menurutku juga kabel USB-nya aja yang lepas gitu. Saat itu juga lepas chargerku dari stop kontak. Nah, baru dari itu aku menyimpulkan sama Gofur, ada apa ini gitu, ada apa ya, kok HP-nya dia bisa berpindah lokasi, kemudian stop kontak aku juga lepas gitu kan. Dan itu aku alami bener pagi hari itu. Nah, untuk next kejadian horornya itu setelah aku bangun pagi, aku kan biasa kan mandi, terus langsung sholat subuh gitu kan jam 4 pagi langsung mandi, sholat, kemudian prepare untuk ke Malioboro kan. Dari Malioboronya itu bener-bener deket lah. Aku gak bakalan ngasih tahu nama hotelnya, gak bakalan. Intinya itu deket sama jalan Malioboro gitu. Akhirnya kami jalan pagi-pagi, terus kembali lagi ke hotel setelah senang-senang di jalan Malioboro kan, geng. Pagi-pagi kan rame. Nah, setelah itu makanlah dulu, kita sarapan, terus kita masih bersantai gitu kan. Tiba saatnya kita akan check out dari hotel. Nah, saat check out itu pun aku beres-beres semua barang-barangku dari hotel. Kemudian lihat kamarnya Lia udah beres semua juga, tinggal kita check out bareng nih. Nah, kebetulan kan saat check out itu tuh aku nggak ngeh ya mengenai area di luar pintu gitu. Karena apa? Karena saat check out itu aku melihat satu tetes cairan berwarna merah. Bisa dibilang seperti darah, ya seperti darah sih emang. Di depan pintu kamar aku persis. Dan itu cairan berbentuk lingkaran agak besar. Dan aku mikirnya gini, apa ada kelelawar ya tadi malam kesini ya? Apa burung hantu ya? Apa ayam yang disembelih di sini gitu? Aku mikirnya gitu. Dan sama sekali aku nggak berpikiran negatif saat itu. Pas di hotelnya ya, aku berpikiran negatif itu setelah aku check out dari hotel, gengs. Nah, makanya ya udah deh, aku langsung turun dari lantai 2. Kan itu kan lantai 2 hotelnya kan, kamarnya. Turun dari kamar menuju ke parkiran kan, mau check out, waktunya udah habis. Check out sekitar jam 10 kalau nggak salah. Biasanya kan jam 12 ya maksimal. Nah, itu jam 10-an lah, kalau nggak setengah 11. Nah, OTW parkiran nih, karena aku parkir mobil kan di bawah, otomatis kan bisa di atas. Di bawah parkir mobil, aku mau masukin barang-barang dulu di bagasi. Oke, barang udah full masuk semua, langsung mau OTW. Aku buka nih pintu pengemudi. Pas set tak buka, aku lihat lagi cairan seperti tadi yang di depan pintu.
di samping pintu pengemudi, samping mobilku ya. Dan cairannya itu sama persis seperti cairan yang ada di depan pintu kamarku tadi, gengs. Tapi bedanya ini, kalau tadi kan cuma satu ya, tapi kan agak besar, lingkaran agak besar gitu kan. Tapi kalau yang di parkiran itu dia bener-bener agak kecil, tapi jumlahnya 3 gitu loh. 3 agak sejajar gitu deh. Tuh 2, 3, 1, 2, 3. Ya nggak sejajar banget sih. Intinya berdekatan lah 3 itu gitu loh. Aku mikir lagi tuh, loh kok ada cairan lagi kayak gini gitu. Tapi saat itu aku benar-benar nggak ngomong sama sekali sama Lia, sama Isti, apalagi sama Gofur. Aku benar-benar nge-keep semua itu dan aku ceritakan setelah kami sampai di Kendal gitu loh, sampai di rumah. Nah dari kejadian itu baru deh kami tuh berdiskusi sebenarnya ada apa gitu loh di hotel pas kamarku gitu. Sebenarnya tuh di kamarnya Lia juga ada gangguan, tapi nggak separah di kamarku gitu loh. Di kamar Lia tuh cuman pintu aja yang dobrak sekali gitu. Jadi gini, di kamarnya Lia itu kan agak jauh sama kamarku. Dan kalau di hotel itu kan tertutup ya, nggak ada angin sirkulasi udara yang masuk kan nggak ada kalau di area lorong gitu kan. Nah kebetulan kan pintunya Lia terbuka saat aku dan Gofur masih main di kamarnya. Ini nggak main apa-apa nih, cuma main doang, ngobrol kita. Nah terus tiba-tiba tuh pintunya tuh nutup sendiri gitu dan agak keras, brak gitu, semacam itu doang. Dan itu juga kejadiannya saat aku berada di kamarnya Lia. Aku, Gofur, Lia, Isti lagi kumpul gitu loh. Dan itu kejadiannya cuma sekali itu doang saat di kamarnya Lia. Nah tujuan aku cerita kayak gini tuh kenapa? Dan aku nyimpulin sama teman-teman, kenapa sih kok ada gangguan kayak gitu, kok yang apa ya, yang menemukan kejadian-kejadian agak horor itu kenapa aku gitu loh. Teman-teman yang lain nggak separah aku gitu. Soalnya yang lihat tetesan darah, seperti darah ya aku bilangnya. Aku nggak bilang itu darah, tapi seperti darah. Itu aku sendiri. Kemudian yang dengar suara-suara saat malam sebelum tidur pun juga aku sendiri. Apa gara-gara aku yang melek sendiri dan benar-benar tidurnya paling lama atau gimana? Tidurnya paling malam atau gimana juga nggak tahu. Kami berpikir keras ya, kenapa kok bisa ada kayak gitu loh. Nah aku tuh berpikirnya gini, apa mungkin gara-gara aku nggak ucap salam dulu, atau nggak permisi dulu, atau nggak ada sikap sopannya di hotel itu gitu loh. Soalnya gini geng, saat masuk hotel itu tuh aku nggak ucap salam, jujur nggak ucap salam, nggak ucap permisi. Kemudian saat malam hari pun jam 9 ke atas aku masih nyanyi dengan konten TikTok itu kan, masih joget-joget gitulah sama Gofur mah diam aja dia. Aku yang masih bikin konten TikTok joget-joget gitulah di kamar. Kemudian bengak-bengok gitu di kamar hotel sendirian. Kan ada konten TikTok itu kan asik gitu loh menurutku. Apa gara-gara itu ya gitu. Kayaknya memang itu deh penyebabnya gitu. Jadi tujuan aku tuh cuman share cerita kayak gini agar nanti kalian kalau misal liburan, nggak cuma di Jogja sih, di kota manapun ya, jika kita tuh berada di tempat yang belum sama sekali kita jumpai, belum sama sekali kita kunjungi, alangkah baiknya 1, kita jaga sikap. 2, jaga sopan santun, otomatis ucap salam lah gitu, atau apa, permisi gitu, intinya gitu. Dan jangan lupa berdoa otomatis. Soalnya saat itu aku bener-bener ngeblank, tidak berdoa, tidak mengucap salam. Mungkin sikap aku juga kurang baik di situ. Mungkin kita percaya ya kalau semisal kita tuh hidup berdampingan, mungkin kan nggak semuanya sih, nggak semua lokasi itu terdapat gangguan semua kan. Tapi kan alangkah baiknya kita benar-benar menjaga sikap gitu, karena dunia lain pun kita nggak tahu gimana responnya
terhadap kedatangan kita gitu kan. Nah intinya dimanapun kita berada kita harus menjaga sikap, menjaga sopan santun kita agar kita tuh bisa liburan dengan nyaman tanpa adanya kendala apapun gitu gengs. Nah mungkin itu ya cerita yang bisa aku sampaikan. Mohon support untuk komennya kalian gimana, jangan lupa untuk klik like juga, dan tentunya subscribe channel aku agar aku bisa share pengalaman-pengalaman menarik untuk kalian yang bisa untuk aku ceritakan nanti di next video. Terima kasih, see you on the next video.